Hai, selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Sebenarnya cerita kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang aku tuh lagi jengkel banget. Kenapa sih manusia itu nggak bisa hidup dengan rasa syukur? Kenapa sih manusia itu nggak belajar untuk hidup sesuai dengan kemampuan? Kenapa? Itu yang aku bingung sebenarnya dari orang-orang. Kalau emang gak mampu, ya nggak usah. Kenapa sih maksain? Jadi, ya ini ada beberapa lah orang di sekitar gue. Mereka itu pengen beli ini, tapi kemampuan mereka tuh nggak ada di situ, gitu. Belum nyampe. Terus mereka minjem sana sini untuk membeli sesuatu yang dia pengen tadi. Maksud gue, ya kalau nggak mampu ya nggak usah. Tuh, lo nggak akan meninggal kalau lo nggak punya itu. Maksudnya gini, orang pengen punya mobil, salah nggak sih orang pengen punya mobil? Nggak salah sama sekali. Kalau lo mampu nggak salah sama sekali. Toh lu juga, gue sama kayak gitu, gue pengen banget punya mobil sampai gue mimpiin. Tapi kalau gue belum mampu ya enggak gitu. Jangan sampai keinginan itu membebani diri lo sendiri. Ini orang pengen punya mobil, terus dia nggak punya duit buat bayar DP, akhirnya dia minjem sana sini buat bayar DP-nya itu. Nah terus ketika bulan depannya dia udah harus bayar cicilan, dia udah nggak punya uang lagi nih buat bayar utangnya dia ke orang yang minjemin buat DP tadi. Kan jadinya lu nyusahin diri sendiri ya, lu pusing lagi nyari pinjaman gimana caranya buat ngelunasin orang yang minjemin lu buat DP tadi. Lu nyusahin diri sendiri tau. Kalau emang duit lo belum kekumpul buat DP, ya nggak usah. Toh ketika lo punya mobil nanti juga itu perawatannya banyak. Lo harus bayar pajak, lo harus bayar ganti spare part apa segala macem. Terus nanti tiap 6 bulan sekali atau berapa kilometer, gue lupa itu berapa kilometer gitu, itu nanti lo harus ganti oli. Itu duit loh. Terus buat kalau lo pergi kemana-mana lo harus beli bensin, itu duit. Lu kalau emang belum mampu, ekonomi belum nyampe buat beli mobil, ya nggak usah, nggak apa-apa. Orang nggak punya mobil tuh nggak akan mati. Lo mah enak, nah lu udah punya mobil. Lo mah enak, ekonomi lo udah kayak gitu. Orang kan pengen punya itu. Hey, saya udah bilang, saya itu hidup dari miskin. Saya bisa sampai di sini tuh saya hidup dari miskin. Dulu saya pengen banget punya mobil. Saya sampai mimpiin, saya bilang sama bapak saya, "Pak, nanti kalau punya uang kita beli mobil ya. Nanti kalau kita punya uang kita beli mobil ya." Itu saya doakan sampai bapak saya benar-benar punya uang buat bayar DP. Kita nggak kesusahan buat bayar cicilan, kita nggak kesusahan buat bayar bensin. Bahkan dulu awal-awal saya pakai Pertamax loh. Berarti kan kita punya uang buat beli bensin. Bapak saya nggak kesusahan buat servis, bapak saya nggak kesusahan buat bayar pajak apa segala macam. Sampai saya ada di tahap itu baru saya beli mobil, baru kami punya mobil. Tapi ketika ekonomi kita belum mencukupi, belum mampu, kita nggak punya. Ya mimpi aja terus. Toh mimpi itu suatu saat akan membawa kamu sampai di sana kok. Cuma ya kamu harus sabar. Kalau emang nggak mampu ya nggak usah. Hidup lo sesuai kemampuan. Itu sebabnya ya sampai sekarang tuh saya nggak punya kartu kredit. Kenapa? Ya karena saya nggak ngerasa saya perlu kartu kredit. Kalau emang saya pengen beli sesuatu tapi saya nggak punya uang, ya saya nggak usah beli. Ya tunggu aja sampai saya punya uang. Bahkan gini, kalau di akuntansi ya, saya tuh pernah diajarin sama dosen saya, belilah sesuatu tuh pakai uang cash. Jadi kamu tuh ngerasain sakitnya. Jadi kalau misalkan ketika kamu ngerasain sesuatu dan kamu masih misalkan kamu beli sesuatu dan kamu masih ngerasain itu mahal buat kamu dan kamu masih ngerasa sakit ngeluarin duitnya, berarti kemampuan kamu belum di situ. Nah gitu, psikologi itu kayak gitu. Jadi dulu saya pernah ada di tahap gini, saya beli Starbucks
Starbucks itu harganya 50.000 ya. Saya pernah ada di tahap dimana saya beli Starbucks itu saya sayang banget. 50.000 saya keluarin cuma buat nanti jadi air kencing yang ya paling saya minum sejam 2 jam udah habis. 50.000 itu sayang banget, mending nggak usah lah. Itu berarti saya belum mampu di sana. Saya belum ada di tahap dimana saya mampu untuk beli Starbucks sebenarnya. Tapi kalau saya beli itu saya maksa. Sampai akhirnya saya ada di tahap dimana Starbucks harganya 50.000. Itu wajar kok di Starbucks, soalnya kita bisa nongkrong sampai sore. Terus kita bisa sambil kerja di sana. Dengan saya kerja di Starbucks, saya bisa ngasilin uang yang jauh lebih besar daripada apa yang saya keluarin di Starbucks. Jadi misalkan saya ke Starbucks, saya ngeluarin 50.000, tapi dengan saya kerja di Starbucks, saya bisa menghasilkan duit 300.000 atau 400.000. Berarti kan saya berlipat-lipat ganda nih keuntungannya. Ya udah nggak apa-apa, itu normal kok, wajar. Berarti saya sudah sangat afford buat beli Starbucks gitu. Jadi itu adalah tanda dimana saya berarti udah mampu untuk beli itu. Nah sama sekarang, gaji saya segini, bisa dibilang saya udah 2 digit lah ya. Dengan gaji segini, saya bisa nggak beli rumah yang cicilannya 4 juta 5 juta? Bisa, bisa banget. Itu belum ada 50%-nya daripada gaji saya. Bisa, saya mampu buat bayar listrik apa segala macam, saya mampu masih. Tapi kenapa saya belum beli? Karena saya masih merasa sakit untuk belinya. Jadi dengan duit 4 juta gue keluarin buat beli cicilan, terus nanti buat listrik, buat ini segala macem, terus nanti gue buat ngisi-ngisi rumah, gue buat belum lagi ongkos dari misalkan rumah ke ini kantor gue lebih mahal nanti dan lain-lain. Berarti kan gue belum afford buat di sana. Walaupun sebenarnya mampu, tapi gue belum afford di sana. Mungkin nanti kalau gaji gue sudah 20 juta atau 25 juta, cicilannya 4 juta, gue bakal ngerasa ya udah itu murah kok, cicilannya cuma segitu. Terus nanti buat beli ini paling cuma segini, bisa kok apa segala macam. Berarti itu gue nanti udah mampu di sana. Tapi kalau emang belum, ya gue gak akan maksain gitu. Paham gak teman-teman? Jadi hiduplah sesuai kemampuan lo gitu. Nggak usah ngikutin standar orang lain. Jangan terus ngeliat ke atas tuh. Orang bisa ya keluar negeri, orang bisa ya beli ini beli itu, orang bisa ya punya ini punya itu, aku juga pengen ini segini. Orang gaji 5 juta lo pengen punya iPhone 14 yang kayak orang-orang yang harganya 20 juta. Kalau lu belum mampu di sana ya nggak usah. Kecuali lu bisa beli sesuatu itu, misalkan lu beli iPhone 14, lu gaji cuma 5 juta, lu beli iPhone 14, tapi dengan iPhone 14 itu lu bikin konten yang banyak, lo bisa ngasilin duit dari konten yang lo bikin. Itu berarti lu beli itu untuk investasi yang investasi aktif, investasi yang produktif. Itu silahkan. Jadi apa yang lo beli itu bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada apa yang lo keluarin. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu hanya jadi konsumsi, barang konsumsi lo doang, sebenarnya lo belum mampu, nggak usah. Hidup apa adanya aja. Kenapa sih lo jadi manusia itu suka banget ngebebanin pikiran lo untuk sesuatu yang nggak perlu? Iya benar, kita tuh butuh tantangan dalam hidup. Kalau enggak, kita nggak ada semangat kan ya, nggak ada cita-cita, nggak ada itu. Cuma ya bukan kayak gitu. Cita-cita, mimpi boleh. Siapa sih yang ngelarang lo punya mimpi? Siapa? Nggak ada. Mimpi punya mobil, mimpi punya rumah gede, mimpi punya harta yang berlimpah-limpah, itu silakan. Tapi dengan cara yang benar. Banyak loh orang melilit utang apa segala macam, pinjol dan lain-lain untuk sesuatu yang dia sebenarnya nggak perlu, cuma biar gaya aja, biar kayak orang-orang. Gua kasih tahu sama lo ya, apa yang lo lihat di sosial media itu nggak semuanya benar. Nggak ada orang yang hidupnya enak terus, orang yang jalan-jalan ke sana terus, orang kaya, you name it deh, siapa
Haritano Sudibyo. Haritano, siapa sih yang nggak kenal Haritano? Dia hartanya banyak, pasti dia nggak pernah stres apa segala macam. Lu percaya atau enggak, orang yang hartanya banyak seperti itu aja dia pasti punya pikiran, dia nggak hidupnya senang terus, dia stres. Ini gimana cara muterin duitnya, ini gimana supaya dia nggak bangkrut, ini gimana supaya hartanya dia bisa nanti ada yang nerusin apa segala macam, ini gimana supaya sahamnya nggak turun apa segala macam. Justru mungkin tidurnya dia jauh lebih nggak tenang, tapi kan dia nggak pernah nge-share itu, dia nggak pernah nge-share kesedihannya dia, kesusahannya dia di media sosial. Jadi apa yang lo lihat kebahagiaan orang di sosial media itu nggak semuanya dia bahagia gitu. Gue selalu bilang berkali-kali, orang tuh nggak ada yang sepenuhnya bahagia 100% hidupnya dia bahagia terus. Pasti ada yang susah-susahnya, tapi dia nggak share aja di sosial media tuh, dia nggak share aja. Misalkan dia punya mobil, punya rumah gede apa segala macam, kayak Jessica Iskandar deh, dia punya rumah apa segala macam, tapi kan dia utang banyak, dia harus kerja, kalau nggak bikin konten dia nggak bisa makan, kayak gitu-gitu pokoknya. Nah, itu pusing loh, itu pusing. Sekarang pilihan ada di tangan lo mau hidup dengan kepusingan itu, atau lo pengen hidup yang tenang-tenang aja gitu. Kalau emang lo nggak mampu, ya nggak usah. Yang penting hidup itu buat makan. Gimana? Bukan hidup itu buat makan. Manusia itu kebutuhannya itu kebutuhan pokoknya ya, untuk makan dan tempat tinggal ya. Untuk makan, agar dia bisa makan, dia bisa berempati, dia punya tempat tinggal. Selama itu kebutuhan primer lo udah bisa tercukupi, lo punya duit lebih, silahkan deh untuk kebutuhan yang sekunder, pakaian yang lo mau ganti tiap bulan sekali. Kalau sekunder udah tercukupi, baru deh lo tersier untuk yang jalan-jalan. Nah ini lo sekunder, primer aja lo kadang belum bisa afford. Untuk yang sekunder aja lu masih empot-empotan, lu udah mau ngurusin untuk yang tersier, lu pengen jalan-jalan ke sini biar kayak orang-orang, biar bisa update apa segala macem. Apa sih mau lu tuh apa? Mobil, orang kalau nggak punya mobil juga nggak mati. Kenapa sih? Misalkan, tapi kan gue ini mau beli rumah, nah rumah itu kan perlu, iya rumah perlu, tapi perlu nggak ya sampai 1 M-an, 1 miliaran? Kalau emang kemampuan ekonomi lo belum ada di situ, lo punya rumah, ada kok rumah yang 300 juta, 400 juta, 500. Kalau emang kemampuan lo nggak di situ, ya beli aja yang itu. Atau kalau emang tetap gue pengennya 1 M, ya udah lo nabung aja dulu, nabung sampai DP lo cukup, kerja keras sampai nanti suatu saat lo bisa menuhin DP-nya buat bayar cicilannya tanpa memikirkan pot-potan. Nah, baru udah tuh lo ambil, silahkan. Jangan pokoknya jangan hidup di luar batas kemampuan lo deh, sumpah deh, lo akan pusing sendiri nanti ya. Kesel gue ngeliat orang yang itu belum mampu, anjir, ngapain sih maksain hidup glamour, luar negeri bolak-balik, makan enak, ngebar, clubbing, tapi utangnya banyak sana sini belum dibayar, atau nipu orang lain buat dapet duit cuma buat lifestyle lo. Hey are you okay? Lo sehat? Buat apa? Hidup sederhana itu menyenangkan loh. Gue sama kakak gue yang kedua ya, kita itu bahkan bisa loh, gue tuh selalu bilang sama kakak gue yang kedua, kita hebat loh berdua.
kita tuh nggak silau sama harta. Kita punya duit yang banyak tuh kita nggak yang wah gila kita punya duit banyak, kita pengen beli ini, kita beli itu. Enggak, biasa aja. Punya duit banyak, oh ya udah ditabung, nanti kalau misalkan punya duit udah cukup, kita bangun rumah, oh ya udah gini, terus nanti kita sini ya, oh ya udah bisa. Nah kayak gitu. Tapi kalau punya duit banyak, dan kalau punya duit 50.000 juga kita, oh kita tinggal 50.000, oh ya udah masih bisa, ini cukup buat makan, ini nggak apa-apa. Kita nggak, gue sama kakak gue yang kedua tuh, kita nggak silau punya duit banyak, dan kita nggak kaget kalau suatu saat kita nggak punya uang. Kalau lu tanya kenapa, karena kita hidupnya yang dari susah. Kita tahu rasanya bersyukur, kita tahu rasanya berproses, kita hidup ya apa adanya aja. Dan justru hidup yang seperti itu yang gue syukurin. Gue selalu bersyukur sama Tuhan karena gue pernah dikasih hidup susah, karena dari sana gue tahu nggak selamanya orang itu ada di bawah, dan suatu hari nanti dia akan ada di atas. Tapi ketika dia di atas, kita nggak boleh kayak silau, karena suatu hari nanti kita akan ada di bawah lagi. Roda itu selalu berputar, dan gue selalu mensyukuri setiap proses hidup gue. Jadi buat teman-teman, hiduplah semampunya, sesuai dengan kapasitasnya. Jangan memaksakan sesuatu kalau memang kalian belum mampu untuk memenuhinya. Oke? Itu aja waktu aku bercerita kali ini. Gue nggak pengen jadi nggak pengen jadi guru buat kalian, karena setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing. Cuma itu saran dari gue supaya hidup kalian jauh lebih tenang. Ya, percaya, hidup sederhana itu menyenangkan. Lo nggak harus memenuhi tuntutan sana sini kok, nggak apa-apa. Ya, itu aja. Sekian waktu aku bercerita kali ini. Sampai berjumpa lagi di waktu aku bercerita selanjutnya. Bye bye.